Kenali apa kebutuhan pasangan Anda. Kebutuhan. Ingat, saya berbicara mengenai kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan itu bisa semua hal, tapi kalau kebutuhan itu adalah hal-hal yang mendasar. Tapi yang dibahas ini bukan sandang pangan papan, tapi adalah kebutuhan emosional. Tony Robbins, salah seorang guru terbaik di dunia, membuat sebuah konsep yang disebut dengan istilah 6 human needs, 6 kebutuhan manusia modern. Apa saja 6 kebutuhan manusia modern tersebut? Yang pertama adalah certainty. Orang-orang tipe ini membutuhkan kepastian, kejelasan, status hubungan yang jelas, komitmen yang jelas, keamanan. Mereka butuh rasa aman, rasa nyaman, dan rasa kestabilan dalam sebuah hubungan. Jadi orang-orang tipe ini dia butuh banget yang namanya kayak kejelasan. Oh, goal kita tahun ini, tahun depan rencananya mau kemana gitu. Dia nggak suka kayak tiba-tiba jalan yuk atau apalah gitu yang tiba-tiba mendadak, atau perubahan rencana yang tiba-tiba, atau mungkin sesuatu yang bikin deg-degan atau terburu-buru atau tidak direncanakan dengan baik, membuat dia merasa tidak nyaman atau insecure. Yang kedua adalah uncertainty atau variasi. Orang-orang tipe ini memiliki kebutuhan atas hal baru, hal-hal yang dia pikir adalah bisa membawa perubahan di dalam dirinya. Jadi kayak dia bosen banget kalau sebuah hubungan itu monoton aja gini gitu kayak makan selalu di tempat bakso yang sama atau soto yang sama gitu. Harusnya beda-beda tempat bakso aja mungkin bagi dia hal baru, beda tempat soto mungkin hal baru. Ataupun hubungan-hubungan dalam berkomunikasi, jangan-jangan tiap hari cuma ditanya udah makan belum, lagi di mana, dan seterusnya. Tidak ada bahasan lain yang lebih kreatif. Jadi ketika Anda mengetahui pasangan Anda adalah tipe yang ini, Anda harus membuat berbagai macam plan yang membuat dia excited untuk suatu hal baru. Kalau liburan bisa jadi ke tempat baru, nonton film di tempat baru, bukan di bioskop itu saja, sampai hal-hal yang sedikit berbeda di rumah. Bisa jadi hanya sekedar tiap 3 bulan misalnya Anda menyusun ulang perabotan di rumah, itu membawa sebuah kebaruan juga. Jadi orang-orang ini senang dengan hal-hal yang ada variasinya. Makan biasanya di meja makan, coba makan di sofa, atau coba makan di halaman belakang, atau coba makan di ruang tamu depan. Itu hal-hal sederhana yang bisa membawa kayak, oh ya ada hal baru lagi. Jadi excited untuk menyambut hari, karena dia tahu akan ada kejutan-kejutan terus yang muncul dalam menjalani hidup bersama Anda. Yang ketiga adalah orang-orang yang membutuhkan yang disebut love and connection. Love and connection ini disebut kayak tipe ini dia senang banget bersosialisasi, memiliki hubungan intim, memiliki hubungan yang intens dengan orang lain dan banyak orang. Jadi kayak sosial ini tidak hanya dengan Anda, bisa jadi dengan tetangga, dengan keluarga besar, dengan saudara, dengan teman-teman. Jadi dia kayak membutuhkan kayak sebuah pengakuan di mana kayak saya bareng-bareng sama mereka, saya adalah bagian dari komunitas ini, saya menjadi bagian yang lebih besar dari hanya sekedar hubungan 1-2 orang saja. Dan dia senang dengan itu, dia senang ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi orang-orang tipe ini kalau cuma disuruh diem di rumah gak ketemu siapapun, bisa mati gila dia, karena dia butuh ketemu orang, sharing pendapat, dengar pendapat, ngomong, dan seterusnya dengan orang-orang lain. Jadi misalnya tipe pasangan Anda adalah yang ini, berikan dia juga kebebasan, keleluasaan dia untuk bergaul dengan lingkungan-lingkungannya. Semakin dia bergaul dengan lingkungan-lingkungannya, dia akan merasa terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Dan juga cinta dari Anda, dia ingin mendengar Anda mengungkapkan cinta, menunjukkan rasa cinta, memberikannya mungkin pelayanan atau pujian atau sentuhan fisik agar dia merasa dicintai dan disayangi. Berikutnya adalah significance. Significance ini artinya pasangan tipe ini dia senang banget dengan yang ketika dia itu dianggap itu direcognize, dia diakui, dianggap penting, dianggap diperlukan. Tipe ini dia membutuhkan pengakuan bahwa aku memerlukanmu, kamu penting di sini, kalau nggak ada kamu nggak bisa gini, kalau nggak ada kamu nggak asik, kalau nggak ada kamu gini, atau aku butuh banget kamu di sini, dan seterusnya. Orang-orang tipe ini membutuhkan sebuah pengakuan bahwa dia memang diperlukan keberadaannya di dalam hubungan ini. Jadi kalau ketika orang-orang yang membutuhkan rasa significance ini, ketika dia tidak mendapatkan itu, dia akan kerasa hampa, kerasa tidak dicintai, kerasa tidak disayang. Berikutnya adalah growth. Growth itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu kayak kita menuju kemana sih hubungan ini? Ada tujuan nggak sih hubungan ini?
atau kita cuma gini-gini aja, atau kita ada tujuan berikutnya. Oh ya, tahun depan kita mau ngapain, atau 6 bulan lagi kita punya goal apa, atau rencananya apa, atau kita lagi misalnya tahun ini kita udah lebih baik belum dari tahun lalu gitu, atau bulan ini kita dari bulan lalu udah ada perubahan, perbaikan apa, perkembangan apa. Orang-orang tipe ini seneng banget dengan yang namanya kemajuan, perbaikan, pertumbuhan, perkembangan. Dia akan bosen banget kalau kayak hidupnya gini-gini aja. Gini-gini aja itu bukan ngomongin status, tapi juga lebih kayak ini kita lagi ngusahain untuk tumbuh gak sih, atau kita udah pasrah, nyerah, terus gak mau ngapa-ngapain lagi untuk tumbuh. Jadi orang tipe ini senang banget untuk berjuang untuk menuju ke pertumbuhan atau perkembangan dari berbagai macam sisi dalam aspek kehidupannya. Terus yang terakhir adalah contribution. Orang-orang dengan tipe ini senang untuk berbagi, baik ke sesama, ke sosial, maupun ke lingkungan sekitarnya. Jadi contribution ini kayak dia ingin kayak, wah aku bermanfaat bagi orang lain, oh aku bisa memberikan manfaat bagi orang lain, oh ternyata orang merasakan kayak benefit dari apa yang aku lakukan. Jadi dia merasa kayak happy ketika dia bisa memberikan kontribusi ke orang lain. Tidak harus berupa donasi atau sedekah, bisa jadi sharing ilmu kah, sharing pengetahuan, atau mungkin hal-hal kecil seperti melakukan kebaikan yang bikin orang senang, orang bersyukur, orang berterima kasih, itu akan membuat dia senang. Sekarang sebelum tanya ke pasangan Anda tanya dulu ke diri Anda sendiri. Anda tipe orang yang mana? Apa kebutuhan utama Anda dari 6 yang tadi? Atau apa kebutuhan sekunder Anda? Pasti ada kecenderungannya. Nomor satunya ini, nomor duanya itu. Dan kemudian kenali juga pasangan Anda. Kalau Anda bingung, tanya aja langsung. Jelaskan atau tontonkan video ini sebentar, habis itu tanya ke dia. Oh gitu ternyata apa? Oh gitu. Setelah Anda tahu, jadi Anda tahu gimana cara untuk memperlakukannya dengan jauh lebih baik. Selamat berbahagia.